Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja secara khusus mulai melaksanakan satu dari 3 hari suci, yaitu Kamis Putih. Dan fokus permenungan kita dalam perayaan ini adalah mengenang perjamuan yang diadakan Tuhan bersama dengan para murid-Nya pada malam terakhir kebersamaan mereka. Tetapi apakah perjamuan itu? Perjamuan Paskah itu. Bagi bangsa Yahudi, Paskah merupakan suatu perayaan dan tanda yang menyatakan bahwa Tuhan Allah tetap membimbing dan membebaskan umat-Nya. Dalam perayaan Paskah ini, bangsa Israel mengucap syukur atas karya agung Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Malam sebelum keberangkatan bangsa ini menuju tanah terjanji, mereka merayakan Paskah menurut tata cara yang disampaikan Allah mereka kepada Musa, yaitu makanan Paskah terdiri dari roti tak beragi, daging anak domba sulung dan dipanggang, serta sayuran pahit. Setiap orang dari bangsa ini akan makan dalam pakaian perjalanan, di mana mereka akan mengenakan ikat pinggang, berkasut, dan bertongkat. Dan di tangan mereka ada perlengkapan yang memang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Tuhan, tetapi semuanya dilakukan secara tergesa-gesa. Itulah sebabnya perayaan Paskah Perjanjian Lama disebut juga sebagai pesta siaga untuk perjalanan. Setiap bangsa ini selalu harus siap siaga menghadapi perjuangan yang menguras banyak tenaga, melintasi Laut Merah dan padang gurun yang gersang serta melelahkan itu. Bangsa Israel harus senantiasa memperjuangkan kebebasannya sendiri. Seperti umat Yahudi merayakan Paskah sebagai kenangan akan pembebasan mereka oleh Allah dari perbudakan di Mesir, demikian juga gereja saat ini sesuai dengan perintah Kristus merayakan dan memperingati Paskah Kristus, yaitu sikap kita beralih dari dunia kepada Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tanda kasih Kristus akan dunia diwujudkan dalam perayaan Ekaristi sebagai syukur atas anugerah penyerahan tubuh dan darah Kristus untuk damai kita. Rasul Paulus sendiri dalam refleksinya mengatakan bahwa syukur kepada Allah menerima penyerahan diri Kristus dan merelakan setiap orang Kristen untuk menyampaikan pujian dan syukur kepadanya. Kita menyatakan syukur kita yang paling luhur karena Kristus telah mengorbankan diri sepenuhnya kepada Allah Bapa seperti yang diimani oleh Paulus sendiri. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari piala ini, kamu mewartakan wafat Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kerelaan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyerahkan dirinya seluruhnya kepada Bapa hanya dengan keharusan untuk memberanikan kita mengikuti jalan yang sudah ditempuhnya sendiri.
Jika kita menyebut diri kita sebagai murid-murid Kristus, kita harus yakin bahwa tidak ada jalan lain yang harus kita tempuh yang lebih menjamin keselamatan kita selain kita menyatukan diri kita dengan Kristus dalam hidupnya, dalam tubuh dan darahnya. Santo Yohanes mengembangkan penyerahan diri Kristus itu dalam bentuk pelayanan kasih yang harus menjadi dasar sikap para murid Yesus dalam pelayanan mereka terhadap sesama. Dalam perjamuan perpisahan yang kita dengar tadi, Yesus tidak mewariskan pesan-pesan perpisahan atau ceramah, melainkan dia mewariskan kepada kita kenangan yang sangat indah, yaitu cinta kasih. Aku telah memberikan teladan bagimu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah aku lakukan. Demi pengabdian kepada sesama, Yesus Tuhan kita bukan saja rela menjadi seorang hamba, melainkan juga bersedia mengangkat seluruh beban orang lain. Dan dalam pengabdiannya itu, pelayanan para pengikut Yesus harus mencintai sesama seperti Kristus mencintai mereka sehabis-habisnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa kita ambil dari permenungan ini? Kita hendaknya meneladan Kristus menjadi pribadi yang ekaristis. Artinya pribadi yang siap untuk dipecah-pecah. Pribadi yang siap untuk dibagi-bagi. Dengan semangat kerendahan dan pelayanan, kita mau berserah diri, membagi apa yang kita miliki sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan dengan semangat cinta kasih kepada semua orang, kepada mereka yang membutuhkan. Setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, berarti kita mengingat bahwa Yesus sendiri telah mengorbankan seluruh dirinya kepada kita hingga akhir. Amin.